Untuk support aja dari teman-teman yang datang gitu. Cuman nggak banyak sih, soalnya Erika juga nggak mau banyak ketemu orang. Itu hak Erika lah, ya kan yang punya anak Erika. Ya jangan sampai Erika dihujat hanya karena menolak Panda gitu loh. Kan bukan tidak mau, tapi kan belum siap. Kabar bahagia persalinan selebritis Erika Tarlina masih saja menghadirkan berbagai cerita yang tak henti-hentinya menuai sorotan tajam jutaan mata memandang. Mulai dari lebarnya senyuman yang hadir usai tangisan sang buah hati pertama kali didengar Erika, serta berbagai kisah lain yang tak kalah mencolok perhatian. Salah satunya adalah kabar yang menyebut pihak Erika Tarlina kian memperketat penjagaan dan membatasi pengunjung yang hendak datang merayakan hadirnya sang anak di dunia. Namun yang mencolok perhatian, ketatnya penjagaan itu hadir usai kabar kehadiran DJ Panda berhembus kencang di dunia maya. Sontak saja, publik pun dibuat berspekulasi dan mengait-ngaitkan hal itu. Lantas, seperti apakah penjelasan Brevi tentang keputusan sang pujaan hati membatasi tamu? Untuk support aja dari teman-teman yang datang gitu. Cuman nggak banyak sih, soalnya Erika juga nggak mau banyak ketemu orang. Lagi mood swing. Itu hak Erika lah, ya kan yang punya anak Erika. Di mana-mana itu yang dicatat, kalau di Anda Maju Kredit itu kan di mana-mana itu kan ibu kandung, bukan bapak kandung. Ya itu kan keinginan Erika gitu loh. Ya kan kita harus menghargai. Lah ngapain kita juga ngatur-ngatur, kita siapanya gitu loh. Menjudge kok Brevi yang ngatur apa segala, ya kan itu semua kan persetujuan dari Erika. Ibarat kata kita itu penonton, nggak usah ikut-ikutan jadi sutradara gitu loh. Memang disortir juga karena mau gimana pun kalau ada yang mau datang pasti izin dulu ke orang tuanya sama Erika kan, ini boleh gak, ini boleh gak gitu. Jadi ada beberapa juga yang Erikanya, aduh ntar dulu deh, akunya lagi nggak ada tenaga buat ketemu orang gitu aja sih. Cuman kan begini ya, jangan sampai ini yang perlu dipentingkan, dipesankan adalah jangan sampai ada narasi bahwa Erika itu menolak itu kemudian dianggap kejam gitu loh. Yakin kita juga harus paham dari pihak Erika ya, dia kan ibarat kata kan dia merasa tersakitin oleh Panda itu kan ya nggak sedikit itu loh. Sampai ada pelaporan ke polisi dan laporan itu kan belum dicabut. Ya wajar lah gitu loh, kalau nolak itu ya wajar gitu loh. Jangan dianggap kemudian kejam kan, ya itu kan jadi masalah lagi ya gitu loh. Kita harus sebagai wasit itu kan juga harus membatasin, jangan sampai offset lah. Ya sekarang kayak lu disakitin berbulan-bulan disakitin tuh, lu lapor ke polisi, kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk datang, masa mau terima? Kan dia sepele aja seperti itu kan. Ya jangan sampai Erika dihujat hanya karena menolak Panda gitu loh. Kan bukan tidak mau, tapi kan belum siap lah. Kan biarkanlah waktu itu yang bisa menyembuhkan, itu kan kadang-kadang kan perlu waktu lah. Pilu benar nasib DJ Panda. Alih-alih bertemu dengan sang buah hati, kehadirannya justru ditanggapi dengan dingin. Ya, pria asal Kediri itu dikabarkan tidak diberikan kesempatan untuk bertemu sang putra. Miris nasib DJ Panda pun terlukis dengan jelas di raut wajahnya. Ya, dalam beberapa potongan video yang tersebar di jagat maya, Panda nampak tak sedikit pun mampu untuk menutupi kekecewaan. Lantas, seperti apakah Roy Shakti menyikapi hal itu, selaku pihak yang belum lama ini sempat memberikan bantuan kepada Panda? Ya, Panda itu memang orangnya seperti itu, ekspresif dia itu. Dia itu sangat emosional lah. Ya namanya anak ya kan kalau ditolak kan ya pasti menangis. Cuman kan tangisan itu kan tangisan wajar, bukan tangisan sedih gitu loh. Kan bisa tangis itu kan bisa nangis bahagia, ya kan, bukan nangis sedih gitu. Cuman masalah kalau tidak bisa ditemui ya
Ya dengan kondisi kayak begini ya, masa harus nemui kan ya jadi awkward juga kan. Dan mungkin bisa jadi itu bukan Erika yang tapi keluarganya, kan kita nggak tahu. Kecuali dia udah telepon dan mengiyakan, oke, datang, harusnya kan begitu kan. Aku yakin juga ketika telepon juga nggak diangkat itu. Nggak usah diperpanjang di sosial media dengan komentar-komentar netizen yang membela satu pihak tapi menghujat yang satu bela yang ini, hujat yang gini loh. Poinnya kan udah jelas, saya udah ngomong, saya nggak perlu ulang-ulang lagi ya, ini terakhir ya. Dua-dua tuh pasti kita anggap salah, oke? Dan ini bukan hal yang harus kita normalisasi. Tapi kita sebagai individu juga harus punya empati, di mana kita melihat bagaimana orang itu, bagaimana dia memperbaiki apa yang salah, dan kita harus memberikan dia kesempatan. Kecuali kesempatan itu tidak diberikan kepada mereka, sudah diberikan kepada mereka, tapi mereka tidak menggunakan gitu. Karena setiap orang tuh punya second chance. Dan jadi kita melihat ini tuh jangan pakai emosi, kita melihat ini berdasarkan logika. Ya ketika Panda sedih ya memang wajar, itu adalah hal yang reaksi gitu loh. Masa Panda suruh happy, hore saya nggak bisa ketemu kan, ya aneh juga gitu loh. Ya itu natural bagi seorang ayah ya. Artinya kan Panda mengakui bahwa itu anaknya. Panda percaya bahwa itu anaknya. Nah itu yang sudah yang terpenting toh. Karena kalau Panda tidak percaya itu anaknya, ngapain dia sampai sedih-sedih? Ngapain dia jauh-jauh datang dari Kediri ke Jakarta bawa kado? Nah, artinya yang terpenting adalah Panda percaya bahwa itu adalah anaknya. Kan sekarang ini lagi panas-panasnya. Karena saya juga tidak ini ya, Panda itu memang juga harus ke sana ya. Karena kalau Panda tidak ke rumah sakit, maka nanti akan menimbulkan asumsi buruk lagi tuh. Oh dasar orang tua cuma bisa menghamili, nggak mau jengkukin, kan seperti itu. Ya otomatis kalau saya sebagai Panda pun ya saya akan ke sana, walaupun pasti tahu akan ditolak gitu loh. Sebelum sang putra lahir ke dunia, skandal ini memang telah menjadi buah bibir perbincangan di mana-mana. Terlebih lagi, situasi sempat berkembang panas hingga perang yang dilakukan teran-teranan sempat tak dapat dihindari. Namun menariknya, belakangan bukan DJ Panda seorang yang harus terkena getahnya. Ya, kini Erika pun habis diterpa pedihnya caci maki publik lantaran rekam jejak masa lalunya yang terkesan mengglorifikasi gaya hidup malamnya. Lantas, seperti apakah orang-orang yang mengenal Erika Tarlina menyikapi peralihan keadaan seperti sekarang ini? Ya kalau ini kan namanya persepsi ya, kita nggak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, dan kita nggak bisa ngejudge teman-teman. Tapi yang penting kan kalau jadi netizen ini, kita ini nggak usah terlalu berpihak lah. Kita lihat, ya kita jadi penonton aja yang enak bagaimana gitu loh. Karena sekali lagi ya kan kita nggak ngerti ya persoalan yang sebenarnya seperti apa kan kita nggak tahu. Yang tahu kan cuma antara Panda dan Erika gitu. Ya gue cuma bisa seperti itu aja, karena kan ya gue tidak mau ngomporin sesuatu, tapi intinya ya gue berusaha bagaimana caranya ini keep on track lah, kan biarkan waktu lah. Pertama, gue menanggapi isu sosial lah ya, maksudnya gue melihat isu ini kan isu yang harusnya ada pembelajarannya gitu. Dan isu ini kan sebenarnya membelah netizen di beberapa arah ya. Ada yang nge-support, ada yang tidak nge-support, ada yang nggak mau tahu. Gue lihat. Ya gue sih tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi kalau gue pribadi coba bantu dari perspektif apa sih yang kita bisa belajar dari kejadian itu dan bagaimana menyelesaikannya. Itu aja gitu. Dan pastinya empati dan simpati gue pasti ada lah. Untuk Mbak R pasti gue juga berempati karena dia juga teman. Biar bagaimanapun apa yang dialami itu kan bukan suatu hal yang kita boleh istilahnya tambah beban lagi. Dia kan lagi mengandung. Tapi kan kita juga nggak bisa membenarkan apa yang sudah terjadi. Jadi kan kita harus bijak lah menyikapi hal itu. Tolong sih jangan tambahin beban Erika dengan dihujat bahwa dia seperti kejam gitu loh. Saya bikin video itu cuma karena itu aja. Dari kemarin sudah malas lah ngurusin kayak gini, ya udahlah urusan mereka berdua. Toh juga
Panda juga udah nggak pernah kontak sama saya juga nggak pernah kontekan sama si Panda. Ya kita udah hidupnya masing-masing gitu loh. Cuman kan kalau ada potensial gelagat melenceng begini ya gua speak up sih gitu loh. Berbanding terbalik dengan apa yang menimpa Erika Carlina, peralihan keadaan yang kini datang melanda justru membuat DJ Panda banjir pujian. Pasca nama habis diinjak-injak jutaan warganet, pria bernama asli Giovanni Surya Saputra itu belakangan mulai meniti kembali karirnya. Selangkah demi selangkah dilakukan oleh Panda demi mencapai hidup yang lebih baik, sekalipun langkahnya masih terlihat tertatih-tatih. Dan hebatnya, Panda justru memiliki pasar penggemar yang baru. Lantas, bagaimanakah Roy Shakti menyikapinya? Ya bagus toh, berarti kan memang ganteng is privilege itu kan berlaku di Indonesia kan. Kamu mau salah model apapun, kalau yang penting ganteng aja nanti recover lagi. Ariel aja kan bangkit lagi malah lebih besar ya. Bahkan sekarang kan Panda itu ada fans barunya kan, ibu-ibu yang bukan kalau sebelum kasus nih yang fansnya Panda kan adalah penikmat dunia malam nih. Sekarang nih emak-emak berhijab pada ngefans tuh, yang banyak yang di episode itu emak-emak berhijab tuh, terpanda-panda. Waduh, ya kan bagus berarti. Jarang loh ada DJ di fans kan orang yang di luar lingkup dunia malam ini kan jarang gitu. Oh, ada ini nggak kata DJ yang di fans sama mama berhijab itu? Nggak ada kan? Siapa ya? Poin gue adalah ini manusia, mereka pernah bikin salah, kita juga pernah bikin salah. Mereka harus belajar untuk memperbaiki diri supaya bisa menjadi contoh. Karena kita pun juga seperti itu kan. Itu namanya belajar dewasa gitu. Ya maksudnya bagus lah kalau orang tuh bikin sesuatu yang kurang bagus, dia belajar perbaiki kan bagus. Kita support lah. Kita sebagai manusia tuh harus support orang mau menjadi lebih baik gitu. Saya sih tidak akan ada di bagian dimana gue akan lebih menyudutkan gitu, karena karakter gue bukan itu. Tapi gue juga tidak menyalahkan loh orang menyudutkan, karena kan itu hak setiap orang dan mungkin dia punya alasan tersendiri kan gitu. Iya pasti diperjuangkan, namanya orang tua kan. Apa-apa itu kan harus diperjuangkan. Ya artinya kan baguslah support gitu. Coba kalau Panda nggak ada orang tuanya ya mungkin ya sampai sekarang masih hancur lebur sih. Terlepas dari huru-hara yang kini kembali melanda, Erika Carlina tampaknya tidaklah ambil pusing. Bayangkan saja, saat ini ia sedang terbaring dengan tenang bersama sang putra di sisinya. Dan belum lama ini, Brevi baru saja memberikan kabar terkini tentang kondisi Erika Carlina. Ketika ditemui, pria yang seringkali disapa Vicong itu menjelaskan bahwa kondisi Erika mulai membaik. Begitu pula dengan baby Andrew, walau rangkaian screening masih dijalankan, sang jagoan kecil nampaknya tumbuh dengan sehat. Dan bila mana kenyataan berjalan sesuai dengan rencana, Erika Carlina dijadwalkan akan pulang malam ini. Lantas, seperti apakah penjelasan Bresi? Serta bagaimanakah pula potongan momen menggemeskan dari putra Erika? Nih, Angkat, ya, nih. ya, angkat. Ya, kalau mau naruh tanganmu kayak tequila. Nah, Kayak gitu. Gitu. Sayang, good morning baby. Udah. Tidak, itu nggak perlu terlalu. Dia nggak ngerti. Itu nggak perlu gitu. Jangan tuh omong. Ini kalau udah gede, ngomong pansos ke dia nih. Puji Tuhan baik, bayinya juga baru selesai screening, sehat-sehat semuanya juga udah dicek. Mudah-mudahan bisa cepat pulang dan juga kondisinya selalu baik, sehat. Udah aman, udah sehat. Bukan udah sehat sih, maksudnya baik-baik aja, nggak sakit. Lagi recovery sesar itu. Belum tahu sih, cuman kemungkinan besar besok malam harusnya udah boleh pulang. Cuman tergantung gimana nanti di screening Erikanya sama bayinya. Sejauh ini masih baik-baik aja. Lancar. Udah mulai keluar juga
ya pasti kalau sehari 2 hari habis lahiran kan susah keluar ya ASINya, tapi sekarang udah keluar kok, udah aman. Temen gue keadaannya baik kemarin gue lihat, kondisinya sudah pulih lah dari selesai operasi, terus ngelihat anaknya juga, terus juga say hi kepada keluarganya sama pasangannya juga dan keluarganya, all good sih, bagus. Babynya sehat banget, babynya ganteng, putih, itu yang gue lihat. Dan mungkin lebih detailnya langsung ke orang tuanya ya, karena gue nggak mau detailin tingginya apa walaupun gue tahu segala macem. Cuman pasti kalian penasaran mirip siapanya kan gitu ya. Ya mirip ibunya lah pasti gitu. Kan ibunya kan Erika itu kan putih aslinya. Gue datang khusus untuk nunjukin gue sebagai teman. Gue bawa hadiah ya biasa kan kalau ke hadiah lahiran kita bawa hadiah terus doakan. Gue datang khusus untuk mendoakan and say congratulations. Cukup sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.